Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi Ria hadir di ruang dengar Anda, tentunya dalam acara Goreng yang anget-anget. Nah, seperti biasanya malam ini Ria sendiri lagi, tapi dia kedatangan bintang tamu nih yang gak kalah seru cerita dan kisah cerita, gitulah pokoknya. Aduh, ada SMS lagi mengganggu ini ya. Maklum kalau untuk di saat-saat seperti ini memang jaringan itu mempengaruhi ya. Oke deh, daripada berlama-lama kita panggil langsung aja nih bintang tamunya. Halo Kak Sandra. Halo juga. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sekedar informasi dulu aja, kalau nama Kak Sandra ini nama samaran ya, nama aslinya bukan itu, tapi kita panggilnya Sandra aja. Nggak apa-apa ya Kak ya, kita panggil Sandra aja? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kak Sandra sekarang kegiatannya apa aja? Kegiatannya apa aja nih? Kalau kegiatannya sekarang, ya seperti biasalah. Apa tuh? Ya seperti biasa, kegiatan seperti biasa. Ada usaha. Buka usaha Kak? Ya, itulah buka usaha gitu kecilan. Alhamdulillah. Mau di endorse? Kak Sandra katanya kemarin orang tua masuk rumah sakit ya. Sekarang masih di rumah sakit apa gimana? Masih di rumah sakit sih. Cuma udah mendingan. Udah mendingan. Katanya mau dioperasi. Kapan jadwal operasinya? Operasi sih udah selesai kemarin. Oh, udah. Udah selesai kemarin. Tinggal nunggu itu aja. Mungkin besok udah boleh pulang. Alhamdulillah. Tapi diamputasi jadi Kak? Enggak. Oh, enggak. Enggak jadi diamputasi. Alhamdulillah enggak jadi diamputasi. Emang sakit apa Kak Mama? Kamu sih udah penyakit gula udah 2 tahun. Namanya penyakit gula, kalau ada luka dikit langsung infeksi. Oh gitu, berarti kalau misalnya ada luka sedikit itu kalau bisa jangan sampai ada luka gitu ya. Memang harus hati-hati. Oke deh, cepat sembuh ya Kak ya buat mamanya. Mudah-mudahan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Gimana ya cara basa-basinya? Gimana? Bingung nih cara basa-basinya kayak bagaimana. Kak Sandra ini pengen nanya hal yang lebih sensitif sih sebenarnya. Apa ya? Gimana ya cara basa-basi openingnya gimana ya? Pingin nanya yang lebih sensitif apa ya? Pingin nanya yang lebih sensitif. Iya. Udah kepikiran mau nanya apa, cuman cara bukanya gimana gitu ya. Kak Sandra punya pacar belum sih? Kalau punya pacar sih udah. Udah berapa lama? Udah berapa lama Kak? Kalau yang ini sih baru 6 bulanan. Baru 6 kalau bulanan. Yang ini ya. Baru 6 bulanan. Ini apa ya? Apa ya? Hilang pembahasan deh. Iya, agak bingung nih Kak. Soalnya sebenarnya ini kita sebelum mulai podcast ini juga udah minta izin kan, Kak Sandra, aku pengen ngebahas ini boleh nggak sih? Boleh gitu. Cuman pas di podcast ini kita kan nggak mungkin to the point blak-blakan ya. Jadi agak menyusun katanya agak susah gitu ya. Kak Sandra untuk pasangan saat ini perempuan berarti? Iya. Oke. Masih perempuan, masih itu. Masih perempuan. Oke. Berarti orientasi seksnya itu homogen gitu ya maksudnya ya? Atau bisa diistilahin dengan dunia belok? Dengan dunia belok. Iya. Kak Sandra, tapi ini di awalnya kita udah minta izin ya untuk boleh membahas ini. Iya. Nggak apa-apa ya?
nggak apa-apa. Karena nggak semua orang bisa open-minded untuk ini, nggak semua orang bisa menerima pembahasan-pembahasan seperti ini. Takutnya masih ada yang disembunyikan. Tapi untuk apa sih? Untuk kayak biasanya kan kalau tadi podcast ada foto, terus nama, itu bakal kita samarkan. Kita udah janji sama Kak Sandra juga. Kak, pengen nanya dong, untuk pertama kali mengenal jatuh cinta ke perempuan itu kapan? Dari usia berapa? Udah lama banget. Ya umur 17 tahunan lah. Dari umur belasan. Kakak sekarang kalau boleh tahu umurnya berapa sih? Udah tua pasti. Udah tua banget. Sekarang mah udah tua. Udah tua ya? Udah tua. Tapi kalau di suaranya enggak loh kayak kedengarannya. Iya. Ini masih muda ya kalau dari suaranya. Iya, ini dibaik-baikin biar nanti diundang lagi mau. Oh, berarti dari umur belasan, dari umur 17. Kakak pernah nggak sih di umur 17 itu, di umur belasan-belasan itu mencoba untuk dekat dengan laki-laki, pernah nggak sih, Kak? Pernah. Di umur 20-an lah ya. Pernah mencoba untuk sama laki-laki pernah. Ya, tapi memang sih pinginnya waktu itu memang udah serius sih. Oke. Tapi ya akhirnya gagal, ya kembali lagi ke belok gitu. Oh gitu. Tapi di yang jatuh cinta pertama kali itu emang ke perempuan apa ke laki-laki, Kak? Jatuh cinta yang pertama kali? Pertama kali itu emang jatuh cintanya ke perempuan kali. Oh, emang ke perempuan. Jadi Kakak biasanya kan ada orang-orang yang belok itu, ada yang, maaf ya Kak ya kalau aku bilang itunya kan, ada yang istilahnya lesbi, yang homo gitu ya. Mohon maaf nih. Itu tuh biasanya kan ada yang memang dari diri sendiri, ada yang dari lingkungan, dan ada yang dari trauma. Nah, kalau Kakak dari mana itu? Ya, kalau Kakak sih karena awalnya jatuh cinta ke perempuan ya, berarti sama jiwanya kali ya. Memang dari situnya ya. Tapi memang berusaha juga untuk lurus gitu. Oke. Cuman akhirnya kan kekecewaan juga. Oke. Berarti di umur 17 sudah tapi belum pacaran pasti ya. Ini masih kagum-kagum aja paling perempuan ya, ke perempuan. Belum ada hasrat untuk memiliki, kan? Belum, masih rasa kagum-kagum gitu. Di umur kayak 18 atau 19-an sih udah itu. Oh, udah menyatakan. Oke. Kakak ini kalau boleh tahu, Kakak termasuk cewek yang tomboy atau cewek yang feminimnya? Tomboy ya. Yang tomboynya, oke. Oke, terus di usia 18-19 akhirnya pernah benar-benar pacaran, statusnya pacaran sama perempuan? Iya, di umur 18-an lah. Status pacaran. Oke. Terus akhirnya di usia 20 mencoba untuk sama laki-laki. Tapi saat sama laki-laki masih jalan sama perempuan apa gimana, Kak? Itu tuh sih masih jalan sama perempuan masih. Cuma kan kita istilahnya ya tuntutan keluarga pasti ada lah. Pasti. Harus berkeluarga gitu. Nah, diikutin dulu tuntutan keluarga. Ya toh akhirnya memang nggak bisa. Memang akhirnya gagal gitu. Oke. Tapi aku masih pengen bahas yang di usia 20 dulu ya, Kak. Berarti yang di usia 20 itu kan sempat udah serius nih pengen nikah sama cowok itu. Tapi gagalnya karena apa, Kak? Ya karena mungkin sebenarnya karena hati aja sebenarnya karena hati itu kan bukan untuk cowok gitu loh. Jadi dipaksain pun gimana pun kita maksain tetap nggak bisa. Jadi memang kebetulan itu nggak ada. Tapi itu berapa lama jalanin sama cowok, Kak? Sampai akhirnya memilih untuk serius waktu itu? Enggak terlalu lama sih. Palingan ya sekitar 6 bulanan, nggak sampai setahun lah. Oh, jadi ini kalau misalnya aku boleh ngegambarin, sebenarnya jalan sama perempuan, cuman karena tuntutan keluarga akhirnya ngenalin laki-laki, terus keluarga setuju, akhirnya pengen diajak serius gitu ya? Iya. Seperti itu. Terus saat itu tuh pasti kan ada momen yang pengen aku
kakak kan punya pasangan perempuan juga kan, jadi waktu itu pas meyakinkan yang perempuan ini GF ya, girlfriend, aku nggak bisa bahasa Inggris, GF. Pas ngeyakinin GF kakak ini kalau aku bakal serius sama cowok ini di usia 20 ya, itu ada kendala nggak sih? Atau misalnya dia udah terima aja, oh ya udah memang kodrat kamu perempuan juga atau gimana? Ya betul, dia mah nggak terima, memang sulit sih posisinya waktu itu, memang sulit. Satu sisi kita harus harus ikutin kemauan orang tua. Di sisi lain kita jaga perasaan guys kita. Tapi ini apa sih namanya, di satu sisi berarti kakak juga ngebohongin diri sendiri dong? Iya gitu lah, dan memang harus dibohongin diri sendiri demi orang tua, demi menjaga perasaan orang tua, demi menjaga tuntutan orang tua sebenarnya. Betul, ini demi kebahagiaan orang tua ya. Terus? Ya memang sakit, sebenarnya sakit, jalannya semuanya sakit. Ya, satu sisi kita pasti dong menyakitin perasaan kita, orang yang paling kita sayang gitu loh. Oh iya, dibanding sama laki-laki kayak lebih sayang sama yang perempuan gitu ya? Iya, lebih sayang sama yang perempuan. Oke, tapi itu gagalnya kenapa kak nggak jadi nikah waktu itu? Dikecewakannya kenapa itu waktu itu? Emang dianya bikin kesalahan atau karena kakak udah nggak srek jadi mau kayak gimana pun ya kakaknya yang bikin kesalahan? Sama kakaknya yang nggak surat, walaupun istilahnya dari keluarga udah keluarga lah, keluarga dia, keluarga kakak udah persiapin semuanya, tapi memang kakaknya yang kurang serak ya, jadi fatal. Berarti kakak yang bikin kesalahan berarti? Iya. Oke, untuk mundur tapi bikin kesalahan berarti ya. Oke, akhirnya lanjut lagi sama perempuan itu berapa lama? Apa akhirnya berakhir juga? Sekitar 6 tahunan, dari umur 18-an lah, 6 tahun ya. Tapi terakhir juga sih, ya 6 tahun jalan berakhir. Berakhir juga 6 tahun jalan itu sama dia berakhir juga. Itu maksudnya masih satu kampung atau gimana kak? Atau emang jauh LDR-an? Memang posisi kita waktu itu memang stay bareng, tapi bukan di tempat orang tua dia, bukan pula istilahnya bukan di tempat orang tua dia, bukan di tempat orang tua kakak. Oh, jadi emang ngekos atau ngontrak bareng gitu? Iya. Oh, kalau boleh disebutin itu di daerah provinsinya aja, di mana? Di Jakarta kah? Di Tangerang kah? Atau di Sumatera kah? Di Sumatera apa nih? Pokoknya di Sumatera lah. Oke, di Sumatera. Oh, berarti akhirnya itu kerja bareng atau gimana? Itu posisi kakak kerja apa gimana? Dianya kerja apa kuliah? Kakak waktu itu memang, kakak kan dari dulu memang suka jualan, modal sendiri gitu. Memang posisi kakak waktu itu usaha kakak ya memang jualan. Jadi ya dianya memang diajak di situ usaha bareng. Oh gitu, jadi merintis usaha berdua. Iya, gitu lah ceritanya. Oke, selama 6 tahun. Nah, selama 6 tahun yang ngejalaninnya itu ada suka duka nggak sih kak? Ada yang berantemnya gitu. Biasanya kalau berantem tuh soal apa? Ini kan kalau misalnya kita pasangan kayak aku sama pasangan sekarang berantemnya itu kadang hal yang kayak misalnya dia nggak kabarin, terus marah-marah. Tapi kakak kan serumah ya, pasti ini ya, pasti ngabarin ya. Itu masalahnya biasanya tentang apa aja? Ya kok masalah sih pasti ada ya, namanya kita stay bareng, apalagi kita istilahnya jualan pasti rame dong, yang datang teman-teman rame gitu. Palingan perasa cemburu pasti ada. Tahu ya, namanya kita jualan, kalau kita nggak ramah sama orang, namanya kita jualan, iya betul. Kita terlalu gitu sama pelanggan, cemburu. Gitu. Iya sih, nama kita jualan, kita kan harus daya tariknya kan dengan senyuman gitu ya. Kalau boleh tahu jualan apa kak? Makanan atau kayak baju apa gimana? Makanan. Kita jual makanan. Oke, apalagi kalau makanan ya. Itu masak sendiri apa gimana? Ya masak sendiri lah. Oh, kirain maksudnya tuh yang udah jadi gitu. Jadi agak kita masak sendiri.
Oh, masak sendiri, produksi sendiri gitu. Berarti Iya. selama 6 tahun ini emang selama 6 tahun itu berarti memang usaha berdua gitu ya. Merintis Usaha berdua. Oke. Terus selain cemburu-cemburuan apalagi biasanya Kak? Pernah nggak sih selama 6 tahun itu tapi selama 6 tahun itu orang tua tahu nggak sih kalau Kakak tuh stay bareng gitu? Iya, kalau saya bareng sih tahu, cuma kan Nggak tahu. pasti bisa nutupin lah dari keluarga. Waktu itu tuh memang keluarga sih belum tahu. Masih bisa ditutupin. Oke, berarti taunya sama temennya gitu aja ya? Sama teman gitu aja. Ini seusia sama kakak apa waktu itu lebih kecil atau lebih tua? Pasangan yang 6 tahun ini? Seusia. Oh, seusia. Oke. Itu maksudnya kalau misalnya kan pasti ada kayak pulang pergi gitu ya? Maksudnya tuh kayak kakak pulang ke rumah orang tua kakak, dia pulang ke rumah orang tua dia, itu ada kayak kekhawatiran gak sih? Ya kalau pulang ke rumah orang tua kita biasanya barengan. Kalau pulang ke tempat orang tua kakak dia ikut gitu. Oh, begitu. Nggak pernah pisah. Kalau nggak pernah pisah kemanapun gitu selalu ikut. Emang nggak pernah pisah. Jadi kalau pulang ke rumah dia kakak ikut, pulang ke rumah kakak dia ikut gitu ya. Oke. Ini kalau boleh mengenang nostalgia, putusnya kenapa setelah 6 tahun? Aduh, mengingatkan ya. jadi baper nih. Jangan dong, kan udah ada gantinya. Oh, bisa ya. Ini abis ini nih yang pacar barunya malah marah ke aku kayaknya ini. Apaan sih ngebahas mantan? Enggak gitu. Enggak lah. Kalau putusnya sebenarnya sama kejadian awal. Tuntutan keluarga juga. Ya kan, ya namanya juga orang tua pasti tinggal anaknya, istilahnya keluarga gitu. Pasti. Ya tuntutan keluarga juga. Akhirnya dia nikah. Ya kakak sih ikhlas aja gitu. Ikhlasnya tuh sudah kodratnya gitu loh. Iya betul. Karena kalau dari perempuan emang menikah dan punya anak ya. Iya itu. Makanya ya dengan ikhlas saja deh. Dibiarin, dilepasin. Yang penting dia istilahnya bisa bahagiain orang tua dia. Ya kalau dia pun bahagia sama suaminya, tak pun ikut bahagia lihat dia. Oke. Tapi kenapa memilih untuk berpisah? Kan waktu dulu kenapa nggak Kenapa nggak bertiga aja tinggal serumah gitu? Bukan. Jadi iya, tapi bukan serumah, tapi kayak tetap menjalin hubungan gitu. Tapi dia dengan suami kakak sendiri gitu sakit ya? Ya sakit lah. Gimana nggak sakit? Sakit banget. Oke. Kak, ini kalau boleh tahu, nih rasa cemburu yang dimiliki itu sama nggak sih dengan pasangan normal? Apa rasa cemburunya melebihi? Kalau menurut kakak sih melebihi dari yang normal gitu. Kenapa? Apa ya? Ya nggak tahu kenapa, yang penting memang melebihi. Kalau yang sama yang normal sih ya cemburu sih kita cemburu gitu, cuma nggak terlalu berlebihan. Kalau yang ini gimana ya? Sampai tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Cara ngomongnya gimana rasa cemburunya? Memang cemburunya tuh tinggi banget. Tapi untuk takut kehilangan juga tinggi berarti ya kak ya. Kan kalau kalau yang hal yang paling sepele yang biasanya dipermasalahkan apa? Mau yang sekarang, mau yang dulu gitu, atau yang rata-rata jadi permasalahan teman-teman belok itu apa? Apa ya? Itu rasa cemburu apa juga ya sekarang? Palingan dari handphone ya. Handphone itu jadi masalah. Misalnya, handphone bunyi. Itu pasti jadi masalah. Ini nomor siapa? Kalau misalnya dia pun tahu urusannya apa, apain nelfon terus sebentar. Itu pasti dari handphone. Itu masalah kecil sih, selalu dari handphone. Oke.
ini ya masalahnya memang kecil banget ya. Cuman masalah itu doang ya, masalah yang dihubungi emang segitunya. Kan kalau kita ini, kalau aku nih, kalau aku sama pasangan aku kan, kalau masalah handphone sih ya nggak terlalu itu ya gitu kan. Cuman aku tuh nggak suka kalau dia nggak ngasih kabar. Nah gitu aja. Biasanya kan masalah sepele kayak gitu loh. Yang bikin emosi, yang bikin sering berantem cuman gara-gara itu. Berarti ini gara-gara handphone juga. Masalahnya kita gini, kita yang LDR sih jarang, apalagi yang sekarang pun dibilang LDR-an enggak juga. Kita istilahnya selalu bersama hari-harinya. Stay bareng juga? Iya. Jadi setiap hari ketemu juga gitu ya? Iya, setiap hari ketemu. Oh, makanya pas handphone tuh jadi masalah. Oh iya sih, kalau Kika kan nggak bisa stay bareng kalau belum nikah. Malah diamuk warga. Enakan stay bareng lagi daripada enggak. Oh gitu ya. Aduh, pengen cepat-cepat nikah kalau kayak gini. Oke. Tapi Kak Sandra ini berarti Kakak kan usia sekarang udah tua. Tadi ngakunya tua kan? Udah tua banget kok. Sekarang mah udah tua banget. Udah tua banget ya. Keriputnya udah banyak kali ya di kantong mata, kayak keriputnya banyak banget nih. Udah banyak. Tapi Kak Sandra sendiri kan itu kan tadi pasangannya tuh, mantannya yang akhirnya memilih untuk menikah dengan laki-laki. Kalau Kak Sandra sendiri pernah nggak menikah dengan laki-laki? Pernah. Alhamdulillah. Punya itu nggak? Punya keturunan? Punya 1. Alhamdulillah. Itu berapa lama Kak? Berapa lama ngejalin rumah tangga? Nggak seberapa lama dari nikah. Aling-alingan berapa ya? Nggak terlalu lama. Setahun? Sampai hamil aja. Nggak sampai hamil. Tapi kan katanya kalau misalnya hamil nggak boleh dicerai. Emang nggak boleh dicerai. Cuman kakaknya aja yang boleh pergi. Kan kakak udah hamil. Oh gitu. Jadi tapi itu posisinya belum dicerai, cuman kakak memang pergi gitu berarti. Memang pergi. Ya, memang pergi, nggak ketemu sampai anak lahir, sampai anak umur usia sekian tahun kan. Memang nggak pernah ketemu, sampai anak pun kakak sembunyiin, nggak pernah kakak kasih kabar ke dia. Oh, oke. Memang nggak ada ngasih kabar lagi. Tapi maksudnya dari dianya sendiri sebenarnya kan mau untuk kasih jajan apa gitu, mau kan? Sebenarnya mau. Dia kan tetap nyari sebenarnya. Cuman kakaknya aja. Kakaknya aja yang enggak itu. Kenapa Kak? Kenapa ya? Ya masalahnya apa ya? Lebih nyamanan di dunia ini daripada dunia yang normal gitu ya. Oke. Ini sih aku juga bingung sih, karena ini kan juga masalah hati ya. Masalah hati itu nggak ada yang bisa apa ya? Kalau hati itu mah udah mutlak lah, mau diapain juga gitu kan. Cuma sih aku lebih suka sama teman-teman yang memang kayak Kak Sandra kan mengakui itu ada keberadaannya gitu. Bukan untuk menjat gitu, bukan. Cuman aku lebih senang yang seperti ini daripada yang ngakunya enggak tapi memperlihatkan. Jadi kesannya kan munafik. Ya, kalau kakak mah buat apa disembunyiin, tuh kenyataannya kita kayak gini gitu. Kakak orangnya memang ini gua gitu. Memang itu kakak enggak suka sembunyiin yang begini-begini enggak. Iya. Kakak sukanya jujur. Kakak ini orangnya. Iya, aku juga lebih suka sama orang yang kayak gitu, lebih salut dan lebih respect lah Kak sama orang-orang yang kayak gini. Soalnya aku juga punya nih teman yang enggak taunya seperti itu. Jadi kan kesannya munafik. Jadi mendingan lebih ya udah, aku emang begini, aku memang duniaku begini gitu loh. Iya. Toh nggak ngerugiin siapapun.
Ya, kita nggak rugi siapapun. Kita Iya nggak kan? ganggu siapapun. Iya. Tapi ini pernah nggak sih Kak pengalaman yang jatuh cinta sama cewek normal? Pernah, Pernah nggak sih bikin cewek normal jatuh cinta sama Kakak? pernah beberapa kali sampai yang terakhir pun kayak gini. Oh, yang sekarang ini sebenarnya dulunya normal. Iya, normal. Wah, Anda kayak punya karismatik sendiri ya. Itu gimana ceritanya orang-orang digituin? Ya, gimana ya? Sama yang sekarang deh, sama yang sekarang itu bisa ketemunya kenapa? Awal-awal ketemunya kenapa? Ya, kalau yang sekarang tuh memang dari dia kan umurnya masih jauh ya, di bawah kakak yang anaknya jauh. Seusia aku nggak? Masih 20-an. Iya, aku juga 20-an, emang kok pikir aku 30. Mau ternyata tuh memang 20, pas bulan besoknya baru 20-nya gitu. Oh ya berarti lebih kecil ya aku 29. Ah, berarti Lebih muda. Lebih. Gitu. Terus itu ketemunya gimana Kak awal-awalnya? Nah, ketemunya sih udah dari dulunya sih udah tahu juga sama dia ya. Udah ya dari dia ya umur masih sekolahan SMP gitu. Udah kenal, istilahnya dekat juga. Dia pun tahu istilahnya kakak gimana gitu. Oh tapi dia tahu kakak tuh pencinta wanita. Iya tahu. Oke. Tahu dari dulunya pun dia tahu gitu. Terakhir kemarin tuh memang lebih dekat gitu. Sampai ya gitulah, sampai dia pun nyaman. memang ada rasa gitu. Oke. Itu gimana sih cara ngebikin dia nyaman ya? Dengan perhatian, dengan coklat, es krim, apa gimana? Yang pastinya dengan perhatian. Dengan perhatian. Karena sering ketemu, karena perhatian. Yang pastinya itu karena perhatian. Kalau biasanya kan ada tikung menikung itu gara-gara misalnya kalau ada masalah dengan pacarnya, terus dia curhat, akhirnya ditikung sama temennya gitu. Kakak kayak gitu juga nggak sih? Dia ada masalah, terus cerita. Enggak kayak gitu. Oh enggak, tapi memang akhirnya merasa sama-sama nyaman dan sama-sama saling membutuhkan gitu aja ya? Iya, memang merasa nyaman sebenarnya. Karena perhatian, sedikit nyaman gitu aja. Karena dia tuh sebenarnya memang karena dia nyaman sih. Tapi yang nyatakan cinta siapa? Aku kepo nih. Kalau yang nyatakan cinta, Oke. Kalau yang nyatakan cinta sih memang kakak yang nyatakan cinta. Cuma kan kakak udah menilai dulu istilahnya. Kalau kakak langsung nyatain cinta, pada kamu nggak diterima. Cuma kakak kan jalani dulu, ngasih perhatian dulu. Kalau memang rasanya dia memang sudah ini, baru kan nyatain cinta. Berarti dari zaman di SMP udah ngeliat-liat gitu ya, udah mantau-mantau perkembangannya. Aduh, laknat Anda. Sampai dia tamat SMA gitu. Oh, SMA, semakin SMA semakin puber, semakin cantik, semakin bisa dandan gitu ya. Semakin cantik, tambah hari pun tambah cantik, makanya didekatin, dikasih perhatian gitu. Oke. Sekarang berarti dia kuliah apa udah kerja apa gimana kan? Di rumah-rumah aja, nggak kuliah, di rumah-rumah aja. Ngebantu usaha lah ya berarti. Di rumah-rumah aja bantu usaha. Oke. Tapi kalau misalnya dia akhirnya punya pasangan cowok juga gimana? Iya, kalau bagi saya sih kalau dia punya pasangan cowok suatu saat ya nggak apa-apa. Kan itu kan memang kontraknya dia. Iya sih. Nggak apa-apa kalau cowoknya bisa bikin dia nyaman, bisa bikin dia bahagia, ya jadi kakak nggak ngelarang gitu loh. Kalau dia memang bahagia, cowoknya bisa bikin dia bahagia, nggak apa-apa. Kakak ikhlas kok. Wah, ini aku pengen tahu dari pengalaman yang mungkin bukan dari kakak atau mungkin yang pernah kakak dengar, ada nggak sih yang cewek feminimnya itu nikah terus
yang tomboy, yang nganterin ke pernikahan, yang nemenin itu ada nggak sih? Sampai segitunya ada nggak sih? Ada. Kakak sendiri punya pengalaman kayak gitu. Oh ya, gimana ceritanya tuh? Sama yang 6 tahun bukan? Bukan, bukan. Sama yang 6 tahun. Ada ya 2 tahunan lah sama dia. Oke, itu akhirnya dia kenal sama cowok, dikenalin sama kakak. Ya kakak perhatiin cowok, tak iringi langkah orang tuh dulu. Kalau cowoknya tuh memang baik, bisa istilahnya memang sayang sama dia, bisa bahagia, tak ikhlas kok. Sampai kakak yang nikah, sampai orang tua kakak ada di situ. Sampai sekarang pun udah sekian tahun pun dia istilahnya nikah sampai sekarang ya. Iya. Tak jadiin itu saudara kakak. Oh, tetap komunikasi tetap lancar berarti. Tetap lancar, kakak pun kesana istilahnya. Memang udah kayak adik sendiri sih. Tetap kesana. Dia pun kalau ada apa-apanya dia curhat. Oke, berarti komunikasi tetap lancar. Itu pas ngerasa itu tuh sakit nggak sih Kak, kayak patah hati nggak sih? Sekarang kan lagi viral yang datang ke nikahan nangis gitu. Kakak kayak gitu nggak sih waktu itu? Ayo sedih, cuman kan di depan umum kak berusaha bertegar, untuk senyum, untuk ya di depan umum tetaplah berusaha untuk tegar. Ya kalau nangis ya pasti nangis lah, tapi lagi sendiri di depan umum malu kali nangis. Iya kan sekarang lagi viralnya begitu, nangis di acara nikahan mantan gitu kan. Enggak lah, kalau kakak malu kali nangis. Oke, di depan umum kalau lagi sendiri sih nangis. Oh, tapi tetap setomboy apapun tetap pernah nangis ya Kak ya? Iya iyalah, sebenarnya tomboy itu penangis loh. Masa? Iya, penangis. Lebih sensitif lagi ya daripada yang feminim-feminimnya. Ya iyalah. Tapi kelihatannya kok cowok-cowok tomboy itu kayak cowok-cowok apa sih? Ada kan yang kayak laki banget. Kakak yang tipikal kayak laki banget apa gimana sih? Kalau sekarang sih enggak terlalu. Rambut panjang ya? Sekarang sih kita berusaha untuk ngimbangin aja. Karena kan kita udah tua. Kita udah nggak muda lagi. Iya tua. Iya, tapi sekarang kan udah tua. Iya. Kak, pernah nggak sih waktu rambut pendek itu dapat cibiran dari sekitar gitu loh, kayak mungkin memang betul tudingan itu, cuman kan mereka nggak bisa buktiin. Itu pernah nggak sih kayak kamu nggak lesbi kan? Gitu pernah nggak sih? Pernah, sering gitu, cuman ya pasti bukan dari itu umuran kita ya yang sering kayak gitu. Kita yang kayak gitu banyak loh yang kayak gitu. Bagi kakak ya apa yang sih harus sembunyiin, memang ini aku gitu loh. Enggak orang tuh ya udah, kalau suka berteman, kalau enggak ya udah gitu aja. Oke, tapi nggak peduli sama omongan orang tuh begini-begini, nggak peduli. Yang ngejalanin kan kakak nggak mengganggu kok sama orang tuh. Betul sih. Tapi apa sih namanya? Berarti sekarang ini keluarga udah tahu kakak begini atau gimana? Kalau sekarang dibilang keluarga nggak tahu, pasti tahu, cuma nggak ada yang ngomong yang begini-begini, nggak ada. Cuma kan kakak kan udah ngebuktiin tuntutan keluarga untuk nikah, udah. Tuntutan keluarga untuk punya anak, udah. Jadi apa jalan hidup kakak, keluarga kakak nggak bisa komentar. Iya. Udah. Lu pengen gue punya keturunan, udah ada gitu ya. Jadi kayak sekarang mau hidup gue ini kayak gini, ya udah tinggal jalanin, keluarga nggak bisa ngomong. Biarin aja. Oh, berarti sebenarnya udah tahu lah ya Kak, cuman nggak ditegur karena kakak udah dewasa juga kali ya, jadi ya udahlah, dia udah tahu kalian terbaik buat dia apa gitu mungkin ya keluarga. Ya kan udah tua gitu, berarti dia udah tua, nggak mungkin juga kita ngomong lagi, kita tegur lagi gitu. Dia udah tua, udah tahu yang terbaik untuk dia gitu. Kalau memang jalan hidupnya kayak gitu ya udah, kita nerima aja gitu. Tapi punya nggak sih Kak teman yang maksudnya tuh udah tua kayak kakak nih, yang tua nih? Tapi belum nikah dan belum pernah nikah sama sekali dan belum punya anak, itu ada nggak sih? Banyak teman-teman sampai kayak gitu, banyak malahan yang umurnya di atas kakak, usianya lebih dari kakak, banyak yang kayak gitu sampai umur sekian puluhan, istilahnya 40 lebih sampai umur 50-an orang tuh nggak nikah, banyak. Oke. Aku tuh pernah ya waktu itu di pasar. Ini pengalaman pribadi sendiri waktu itu di pasar. Aku pikir dia laki-laki itu tampilan udah tua sih.
laki banget pokoknya tampilannya. Tapi pas aku tahu dia itu kayak adik dari pedagang, aku nggak tahu si ibunya pedagang apa, lupa. Jadi adik dari pedagang itu gitu, laki banget. Aku taunya dia cewek karena dia udah ngomong tuh suaranya tuh kayak suara cewek. Ih, ini tomboy. Kalau dia nggak ngomong itu laki banget, Kak. Ya memang gaya orang tuh kayak gitu. Teman-teman kakak belum bisa kayak gitu. Sampai ya umurnya udah sekian yang lebih tua dari kakak lah ya. Masih tetap bergaya kayak gitu. Masih kayak cowok banget. Nah itu tuh kalau dari lingkungan gimana sih, Kak? Biasa kalau kakak dengar dari teman-teman cerita-cerita kayak gitu tuh pastilah, apalagi kalau ibu-ibu komplek gitu kan ya. Maksudnya tuh di usia yang udah tua itu kan udah sepantaran ibu-ibu kan. Maksudnya tuh ibu-ibu komplek ngelihat yang perempuan-perempuan yang berumur dengan penampilan kayak gitu tuh biasanya kan pasti ada omongan-omongan. Nah biasanya itu jadi beban gak sih buat teman-teman kakak-kakak yang belok, yang tomboy itu? Ya kalau bagi mereka sih ya sama sebenarnya kayak kakak. Ya yang jelas ini hidup dia gitu loh. Mau orang mau ngomong apa kan kita nggak mengganggu. Betul. Iya, terserah orang itu. Selagi gue makan pakai duit gue sendiri mah gitu ya. Asalkan gue makan gak minta duit lu gitu ya. Iya. Ya gitu. Kita nggak ganggu sama dia. Mau kita ngapa-ngapain kan nggak ganggu sama dia. Iya betul sih, betul. Tapi ini kalau dari kakak sendiri berarti sudah pernah mencoba untuk membuka hati untuk pria. Bukan berarti nggak mencoba ya, Kak, tapi sudah pernah mencoba tapi akhirnya kembali lagi. Kalau kakak sih berusaha memang berusaha kakak mencoba. Memang udah kakak buktiin mencoba, cuman kembali lagi gitu. Kak, tapi ini aku pengen nanya mesum ya. Ini kan pas nikah ada malam pertama, itu kan nggak cinta itu kan? Itu gimana? Ya. Jijik nggak sih? Kalau itu ya pas malam pertama sih kakak nggak ngapa-ngapain. Orang kan nikah rata-rata nyari, kalau yang pacaran ya, mungkin yang kearifan beda kali ya. Yang pacaran kan rata-rata malam pertama udah pengen malam pertama nih gitu kan. Ya, kalau kakak sih malam pertama nggak ngapa-ngapain sampai seminggu. Tapi baru. Ini bukan dijodohin kan? Bukan dijodohin. Pacaran. Ya, memang kakak dekat sama dia. Oke. Cuman tapi ya, dianya nggak minta, kok kamu nggak itu sih? Ini kan kewajiban kamu. Kan kalau nggak ngasih udah dosa, Kak. Kan tentunya jadi istri. Iya, ada sih. Cuman ya kak bilang aja kakak belum siap. Okay. Seminggu baru. Seminggu dari nikah baru ada apa-apanya. Nah itu tuh ngumpulin niat, ngumpulin keberanian gimana? Ya memang berusaha untuk apa lah ya, berusaha biasanya kan rasa kita tuh nggak kayak gitu tetap kan kita nggak pernah sama cowoknya gimana gitu. Dia berusaha ngumpulin gue harus bisa, gue udah nikah gue harus bisa, berusaha. Iya kan? Ya cepat ya seminggu baru deh bisa. Iya, soalnya kalau ketika udah jadi istri, kalau nggak tidak melakukan kan juga akhirnya berdosa. Iya, sebenarnya sih iya. Seminggu baru bisa seminggu itu pun kayak apa ya? Malam pertamanya tuh seminggu ya, baru dapat malam pertama ya. Ini apa sih namanya? Ini kayaknya kalau malam pertama sama perempuan mah udah sering ya, bukan malam pertama lagi kalau sama perempuan ya. Iya, kalau sama itu sih udah sering. Kalau sama cowok ya seminggu ngumpulin keberanian, ngumpulin apa seminggu baru bisanya tuh kan itu gimana ya? Enggak sih itu nggak bisa sepenuhnya kayak yang sama-sama cewek gitu. Memang nggak bisa sepenuhnya. Oke. Tapi ini
kalau nih Kak, ini kita berandai-andai, tapi aku nggak ngedoain ya, ini nggak ngedoain Kak. Ketika nanti pasangan yang sekarang itu menikah, memilih tujuan hidup masa depan dia lah gitu. Berarti kan Kakak kan mencoba mengikhlaskan kalau memang laki-lakinya baik dan bertanggung jawab. Nah, kalau akhirnya nanti ada yang ngedeketin Kakak tapi janda juga. Kakak kan janda ya berarti statusnya sekarang, apa gimana? Kalau sekarang lama? Status Kakak kan, maaf nih ya, maaf banget, ini statusnya janda kan? Apa masih bersuami? Iya, janda lah. Janda ya. Nah, kalau nanti akhirnya kakak dideketin sama perempuan yang juga berstatus janda, mau nggak? Kalau dianya baik, saya istilahnya saling mengerti, saling sayang, ya apa salahnya? Oke. Aku punya teman, kan aku kan dulu kan sempat 4 tahun di radio ya, di dunia broadcast. Ya nggak bohong sih, pasti ada yang begitu, ada yang ceweknya, ada yang cowoknya. Nah, aku punya temen yang ceweknya nih, tomboy juga. Dia itu punya prinsip gak mau sama janda gitu, kecuali dia misalnya pacaran nih sama cewek, terus sama kayak kakak nih, pacaran nih sama yang sekarang, akhirnya yang sekarang nikah, terus cerai, dia baru mau. Tapi kalau dia ketemunya udah statusnya janda, dia nggak mau gitu. Kalau kakak mah lebih istilahnya yang kayak gitu tuh nggak apa-apa, kan penting dia sayang sama kakak, ngerti sama kakak aja. Kakak juga pernah punya itu, yang punya anak 2 lagi. Oh gitu. Itu pernah, itu apa sih maksudnya tuh? Pasti ada lah ya yang kayak ngebesarin anak orang gitu ya. Ya. Nah, itu gimana itu Kak? Ya, ikhlas-ikhlas aja. Ya kita menganggapnya memang udah kayak anak kita sendiri, gimana kita besarin anak kita sendiri? Oke. Kemarin anaknya pasangan kita, memang nggak dibeda-bedain sih. Emang udah sama kayak anak kita sendiri. Tapi sayangnya juga sama Kak, bisa gitu sayang kayak gitu? Bisa lah, memang sama, memang persis sayangnya tuh memang sama kayak anak sendiri, walaupun itu anak orang gitu lah, besarin anak orang. Kalau katakan sayangnya tuh memang udah kayak anak sendiri. Emang nggak ada bedanya. Berarti Kakak tipikal orang yang ikhlas aja lah gitu ya. Kalau aku sendiri, kalau misalnya dapat laki-laki yang udah punya anak, kayaknya aku juga agak gimana gitu. Kalau kakak mau orangnya, memang kakak orangnya memang ikhlas. Kalau memang pasangannya, malahan kakak lebih suka sebenarnya sih, lebih suka yang udah berstatus suami gitu. Apalagi lagi punya anak, apalagi anaknya masih kecil-kecil, kak memang suka banget. Oh begitu. Tapi memang suka anak-anak gitu. Pernah nggak sih Kak punya pasangan yang lebih tua dari Kakak? Punya pasangan yang lebih tua? Belum pernah. Oh, dapatnya lebih kecil terus? Yang lebih kecil. Kalau yang sama-sama tomboy pernah nggak? Enggak pernah. Oh, aku ini ada nggak sih orientasi seksnya itu yang tomboy sama tomboy? Atau ya, tomboy sama yang feminim aja? Ya kok kakak mau kok tomboy yang sama feminim kok, bagi kakak ya, bagi kakak. Tapi nggak tahu juga yang lain mungkin ada juga tomboy sama tomboy itu. Kalau bagi kakak, kalau itu sama tomboy gimana ya? Risih aja gitu, pasti nggak ada rasa deh. Tapi kan itu juga cewek. Iya, sebenarnya iya, cuman ya dia risih. Masalahnya kita tuh apa ya? Bagi kita tuh nggak bisa ada rasa yang kayak gitu. Oh begitu. Okay. Aku sempat mikir gini sih, itu cewek-cewek feminim yang suka sama cowok tomboy yang laki banget, itu kenapa memilih cewek gitu? Kalau emang ceweknya tampilannya kayak laki, mending laki-laki beneran gitu loh. Apa emang ada rasa sensualitas yang berbeda gitu Kak? Ya, kalau menurut kakak sih perbedaannya
kenapa nggak laki-laki aja gitu ya. Iya, maksudnya itu kan gini ya, ngerti kan kakak maksud aku tuh, maksudnya itu kan laki juga nih, laki banget gitu loh. Kalau emang tampilannya harus laki banget, kenapa nggak laki-laki aja gitu? Paham kan ya kak maksudnya? Iya, karena ini loh, cara orang yang menyayangi kali ya, cara menyayangi, cara perhatiannya gitu, lebih apa ya cewek-cewek temennya perhatiannya, entah beda ya, beda gitu ya, karena mungkin beda. Karena gini kali ya, mungkin karena ngerasa sama-sama perempuan jadi sama-sama memahami gitu mungkin ya, apa gimana? Kan kalau aku boleh sharing sedikit sama kakak nih, cerita nih, ini nanti kalaupun di share nih pasti cowok aku denger kan, dia itu tipikal yang cuek. Jadi aku tipikal orang yang butuh perhatian. Nah, kita sering bentroknya di situ gitu kan, karena laki-laki itu kebanyakan dari laki-laki. Aku malah pernah nanya nih sama laki-laki, teman aku yang laki-laki. Laki-laki sendiri mengakui kalau laki-laki itu makhluk egois. Gitu. Nah, mungkin di situ kali ya bedanya. Karena perempuan itu mungkin dia sama-sama paham gitu, tapi emang nggak bisa dipaksa juga sih ketika orang yang normal untuk diminta untuk masuk ke dunia belok, bukan diminta sih, tapi kayak tergantung sih kak. Kadang ada juga sih yang aku bilang nggak bisa, tapi ada aja nanti masalah lingkungan, kayak misalnya trauma karena disakitin cowok akhirnya dia memilih cewek, ada juga, ada yang karena ikut-ikutan aja gitu, ada juga. Kan biasanya kalau yang belok-belok itu ada komunitasnya kan kak, tapi kan mungkin nggak secara belak-belakan. Cuman kebanyakan sih cewek-cewek feminin yang akhirnya pacaran sama teman itu sebenarnya karena kebanyakan semua karena laki-laki, karena disakitin gitulah. Jadi akhirnya memilih, karena tomboy-tomboy ini kan memang kasih sayangnya lebih ya, perhatiannya lebih. Akhirnya lebih memilih ke belok. Makanya banyak yang memilih ke belok kalau udah disakitin sama cowok. Yang ditinggal nikah gitu ya. Entah yang ditinggal nikah, entah itu yang banyak lah. Banyak ya pokoknya. Berarti nggak nutup kemungkinan lingkungan juga bisa mempengaruhi seseorang gitu ya. Ya. Kalau menurut kakak sih faktor lingkungan itu paling utama tuh. Masalahnya gini, kita yang belok-belok nih yang bagusan kita ngumpulnya sama belok gitu loh. Kalau kita ngumpul sama orang-orang yang lurus, otomatis gimana ya, orang itu kan ngikutin apa kita kan ujung-ujungnya ternyata enak ya kayak gini ya. Ujung-ujungnya nyoba kan, akhirnya ketagihan. Banyak juga yang kayak gitu. Oke. Selain ini kan kita ini kelebihan apa sih namanya? Selain sama-sama saling memahami gitu ya. Apalagi itu kenyamanan yang didapat di situ, Kak? Kan kalau rasa memiliki udah pasti udah sama lah kan, kita sama laki-laki juga memiliki gitu, takut kehilangan pasti ada juga gitu kan. Nah cuman tadi kan bedanya salah satunya dari kalau laki-laki kan cuek gitu, memang makhluk yang egois laki-laki itu gitu. Nah apalagi kalau misalnya di dunia belok kayak gitu kak, ini kayaknya hampir sama kan ya, mau cewek mau cowok pasti hampir sama kali ya rasanya, apa gimana, apa beda ya? Ada nggak sih kak punya teman yang cowok? Ada. Mana ya? Gimana ya? Susah dijelaskan ya kak ya? Susah dijelaskan ya. Susah dijelaskan nih. Tapi sebenarnya ada nggak sih yang sengaja nih cewek masih normal nih, kita belokin yuk gitu. Nanti ketika dia udah belok terus disakitin gitu. Ada nggak sih? Kalau di teman kakak ya, yang kakak pribadi sama teman-teman kakak yang kakak kenal nggak ada yang kayak gitu. Palingan apalagi kita yang belokin anak orang ya. Lebih tanggung jawab kita tuh gimana gitu.
kita tuh mau kita sama dia tuh, kalau memang dia istilahnya kalau mau nikah baru kita ikhlas untuk ngelepasin. Kalau istilahnya dia tuh putus dari kita mau belok sama yang lain, pasti ya kita pribadi nggak ikhlas. Oke. Masalahnya kita yang belokin, berarti tanggung jawab kita membelokin anak orang tuh gede loh. Oke, jadi ketika misalnya dia normal terus kakak belokin gitu, berarti kakak lebih bertanggung jawab untuk dia. Kalau kamu mau berpaling ke cowok silahkan, tapi kalau kamu mau berpaling ke cewek juga mah jangan gitu ya. Memang iya. Oh, tapi kenapa rasa tanggung jawabnya lebih gede, Kak? Ya karena bagi kakak ya kakak pribadi, kan kakak yang belokin dia, kakak yang hidupnya biasanya lurus gitu loh. Kakak yang belokin dia, kakak yang ngerusak dia. Jadi kakak juga dong yang harus ngelurusin dia lagi gitu. Oke. Entah itu kesalahan kakak yang bikin dia menuduh kesalahan gitu lah. Paling enggaknya kakak bisa menuduh kesalahan kakak yang udah bikin dia belok. Kakak menuduh kesalahan kakak untuk bisa dia jadi lurus. Walaupun ya sampai dia nikah pun tetap seiring. Tapi pernah nggak sih yang akhirnya dia tuh selingkuhnya sama cewek juga, ada nggak? Ada. Nah, ada itu sama cewek juga ada, cuman pas ketahuan ya kita bahas baik-baik sih. Akhirnya kembali lagi seperti semula, kita baik-baik aja. Ya kakak ngarahinnya sih untuk dia dekat sama cowok. Kalau memang ada cowok istilahnya yang dekat, yang istilahnya bisa sayang atau pacaran sama dia, lebih kakak arahin ke situ. Akhirnya dia memilih ke kakak lagi berarti, bukan ke pacar barunya. Ya. Oke. Berarti kakak untuk kedepannya bakal begini aja gitu ya? Kalau untuk saat ini ya begini-begini aja, cuman kan kita nggak tahu pemikiran kita yang akan datangnya gimana, mana tahu ada perubahan gitu. Kalau untuk saat ini, sampai saat ini, mana tahu entah besok, entah sebulan kemudian, tahun yang akan datang ada perubahan. Mana tahu, karena juga kali, mana tahu ada perubahan. Iya, kalau ngomong sama orang tua tuh emang pemikirannya terbuka banget ya. Udah tua. Iya, kan soalnya maksudnya tuh kalau aku nyimpulin ya, kakak tuh bukan tipikal orang yang menutup diri. Selama ini aku emang nyaman dengan dunia ini, tapi aku tidak menutup kemungkinan ketika nanti aku bisa menerima perubahan gitu, ketika emang ketemu sama orang yang klik, yang benar-benar bisa menyentuh hati gitu ya. Begitu gak sih? Ya. Iya gitu lah gitu. Iya. Kakak, nanti ini kalau videonya aku share ke YouTube nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nanti takutnya ada beberapa oknum-oknum yang nggak suka, tapi ini udah atas izin dari narasumbernya langsung gitu. Tapi ya, kakak izin aja. Apa kak? Kakak izin kok. Iya, maksudnya tuh gini, apa ya? Aku tuh lebih suka orang yang kayak begini, yang apa adanya daripada aku ulang lagi kan. Soalnya aku ada sih, ada lah gitu, ada aja pokoknya sama orang-orang yang sama orang-orang apa? Terkesannya munafik gitu loh kak. Kalau kakak mau orangnya enggak, ngapain sih harus ditutupin? Kan kita memang adanya kayak gini. Ya, apa yang harus tak, soalnya di Indonesia hubungan kayak gini tuh kan jadi kayak hal yang masih berbau negatif kak. Iya kan di Indonesia ini belum, emang Thailand gitu kan. Ya memang iya sih, kan ya bagi kakak ya ngapain harus ditutup-tutupin sih? Oh ditutupin orang juga daripada orang berprasangka begini bagus contohkan aja lagi. Jadi kan ternyata enggak ya, jadi nggak terlalu banyak omongan orang kan kalau kita bawa pelanggan. Iya betul. Jadi orang nggak terlalu banyak omongan. Iya betul. Gitu. Jadinya orang nggak ada omongan di belakang, orang udah ngomongnya di depan gitu, udah belak-belakan gitu ya. Ngapain ngomong-ngomong di belakang? Terus di depan ngomongnya kayak gini ya. Yang kita pribadi pun ya, dia memang ini, aku memang ini gitu. Iya. Terus
mau ngomong apa orang tua lagi. Nggak ada kan? Iya betul. Harapan untuk buah hati ke depan gimana Kak? Ya kalau untuk buah hati, agak sih pengen dia ya hidup sewajarnya, istilahnya normal sewajarnya. Oke. Nggak ngikutin jejak mamanya. Oke. Ya pokoknya pengen yang terbaik lah, semua yang terbaik. Terbaik untuk buah hati ya. Akhirnya yang buruk dari mamanya jangan diambil gitu. Tapi perjuangannya gitu. Gimana Kak? Harapan untuk isi hati itu aja, seandainya udah besar, sisi buruk mamanya tolong ditinggalin. Betul. Itu aja sebenarnya. Tapi nggak ada orang tua yang buruk sih Kak. Nggak ada sih orang tua yang buruk gitu. Mungkin dari cara mendidiknya aja yang berbeda-beda mungkin ya. Ya mungkin. Pesan kakak untuk apa sih namanya, untuk teman-teman belok yang mas saat ini dengan keadaan kondisi sekarang lah gitu. Kan ada juga nih yang memang ada juga Kak, teman-teman belok ini yang menunjukkan dirinya, ada juga yang menyembunyikan. Jadi ada yang alay, ada yang benar-benar nutup diri, ada yang standar gitu. Nah, untuk teman-teman yang membuka diri gitu loh, yang memperlihatkan aku nih belok loh gitu. Nah, itu gimana? Ya kalau pesan kakak gitu aja, buat teman-teman yang belok lah ya, yang foto-foto, yang diskusi, berusaha lah untuk mengimbangi di depan umum gitu loh. Biar enggak terlalu itu kali, berusaha mengimbangi aja. Kalau di depan umum kita harus gini, ya jangan terlalu itu kali gitu. Memperlihatkan. Berusaha lah untuk mengimbangi di depan itu aja. Aku setuju sih, karena gimana pun kita kan hidup bersosialisasi, kita hidup dengan lingkungan yang berbeda-beda, jadi ya nggak semua orang bisa menerima keberadaan ini. Jangan marah ya Kak, tapi emang nggak semua orang bisa menerima gitu, terutama untuk yang mungkin masih pemikirannya apa ya, yang itulah pemikirannya yang masih belum bisa welcome untuk dunia seperti ini, walaupun sebenarnya di lingkungan kita ada, tapi mereka nggak menunjukkan gitu sih. Iya sih, karena sebenarnya juga risih sih Kak. Aku pribadi juga risih sih ngeliat teman-teman yang terlalu menunjukkan seperti itu. Jadi kayak kayak dia nggak, maksudnya itu orang juga punya pasangan gitu loh, walaupun mereka normal, mereka punya pasangan gitu. Iya, ya mendingan kan itu aja. Pesannya untuk teman-teman yang lain itu aja, berusaha untuk mengimbangi di depan umum, di lingkungan kita, berusaha untuk mengimbangi itu aja, karena kan kita hidup bukan dunia kita aja. Betul, aku setuju. Jadi yang terlalu munafik juga jangan, yang terlalu lebay kayak gitu juga jangan. Jadi ya maksudnya tuh yang aku lebih suka pemikiran Cassandra loh. Maksudnya tuh ini bukan membenarkan ya Kak, karena aku juga salah takut ngomong nih, ternyata ya membenarkan, enggak. Tapi ketika memang itu diri aku, setidaknya aku udah berusaha mencoba untuk lebih baik gitu loh. Aku sudah kecuali kalau kita nggak pernah mencoba gitu. Tapi ya aku juga akan mengimbangi dengan lingkungan sekitar. Yang Kakak bilang tadi, Kakak tomboy tapi Kakak nggak laki banget berarti kan, rambut tetap panjang. Karena kakak berusaha untuk mengimbangi. Ya karena udah tua kali ya. Kalau yang muda kan belum bisa untuk mengimbangi kayak gitu pemikirannya kan. Gua ini masih gitu. Kalau bersama udah tua. Padahal kan harus mengimbangi dong karena udah tua. Iya mungkin ya. Kalau udah jadi mama-mama gitu. Itu berusaha untuk mengimbangin. Kak, tapi ada sih yang kayak aku bilang, yang itu yang di pasar aku bilang aku ketemu tadi, aku taunya dia perempuan itu karena dia ngomong gitu. Tapi mungkin dia emang penampilannya, tapi kan aku nggak tahu kehidupan karakter dia bersosialisasi. Aku nggak tahu apakah dia
kayak kakak gitu, dia berpikiran seperti kakak atau enggak kan nggak tahu, cuman dari penampilannya aja gitu. Cuman kan yang kayak sekarang kayak pemikiran kakak ini kan nggak semua kayak gitu. Pemikiran orang kan berbeda-beda, walaupun dia udah tua misalnya, ya kan pemikirannya berbeda-beda. Sama kayak kakak, kalau kakak kan ya gue kan udah tua, gue harus bisa ngimbangin, apalagi sekarang banyak yang begini-begini ya. Iya. Ya memang berusaha untuk mengimbangin. Walaupun kita istilahnya memang hidup kita memang harus ini juga, ya pandai-pandailah, imbangin lah biar enggak itu. Kakak, aku pernah nih baca berita. Waktu itu aku udah di Tangerang sih. Ini di salah satu di Sumatera. Aku sebut merek aja ya, di Sumatera Barat. Tapi aku nggak tahu itu di kota mana, nggak tahu. Pokoknya aku baca berita itu yang ketangkap pasangan lesbi di kos-kosan apa di mana, apa di hotel ya? Di hotel itu. Di kos-kosan. Oh, iya ya. Ada kan yang ketangkap gitu. Nah, itu kan berarti kan maksudnya itu laporan dari orang sekitar kan, berarti kan mereka terlalu mencolok. Iya, memang iya, laporan dari sekitar. Pasti. Itu makanya kakak pesan imbangin, pandai-pandai imbangin di depan umum, di lingkungan kita, walaupun dunia kita tetap ini yang kita pakai, ya imbangin lah, biar istilahnya lingkungan kita nggak risih dengan kita. Oke. Itu kan untuk pesan untuk teman-teman yang belok juga. Nah, pesan maksud itu pesan kakak untuk orang-orang sekitar, orang-orang normal lah gitu. Untuk orang normal. Iya, kayak misalnya kayak netizen lah, untuk netizen yang menganggap belok apa sih, belok tuh gini gitu. Apa ya pesan yang pertama? Karena kan kalau aku pribadi Kak, aku tidak mendukung dan tidak melarang juga, soalnya aku bilang kalau ini maaf ya Kak, kalau dibilang salah gitu kan. Tapi kalau aku harus, kakak jangan gitu dong, kakak harusnya begini, itu juga bukan hak aku, karena itu masalah hati, masalah diri sendiri, itu masalah tanggung jawabnya ya diri sendiri. Setidaknya kita sebagai teman sudah mencoba melakukan komunikasi gitu kan ya. Iya. Jadi itu kan kembali ke diri masing-masing. Jadi makanya aku bilang, aku orang yang bilang Ria mendukung gitu, enggak juga. Ria melarang, enggak juga gitu loh. Ya biarin selama Kak Sandra mau kayak gimana pun, mau jungkir balik di situ dengan pasangan ceweknya dia, terserah dia, selama dia nggak mengganggu. Setidaknya kita sebagai teman tetap support yang terbaik untuk Kak Sandra gitu kan. Iya. Nah, mungkin untuk pesannya untuk misalnya untuk kayak tolong jangan anggap kita sebelah mata gitu, apa gimana. Kita juga udah melakukan yang terbaik, tapi ini kayak gitulah yang mau Kak sampaikan. Ya, bagaimana sih? Apa ya? Mungkin lebih ke gini kali ya, kayak mungkin untuk para netizen yang memandang buruk 100%, tolong dikurangin gitu. Setidaknya dari cerita Kak Sandra ini kita udah melihat mereka sudah berusaha untuk menjadi lebih baik, tapi kembali lagi ke masalah hati. Kalau hati nggak susah, kalau udah masalah hati mah, kalau udah bawa hati itu susah gitu. Mau kita pasangan normal juga, misalnya nggak direstui sama orang tua juga susah kan buat ngelepasinnya. Ada yang sampai kabur-kaburan, ada yang sampai kan. Pokoknya kalau udah bicara hati itu pasti susah. Jadi mungkin ya kayak Kak Sandra bilang tadi, kita mungkin mereka belajar menyesuaikan dengan lingkungan, jangan terlalu mencolok, dan kita pun mungkin lingkungannya juga ya terima mereka gitu, mungkin lebih ke situ. Jadi setidaknya mereka sudah berusaha untuk lebih baik. Sebenarnya ini bukan hal yang buruk gitu. Itu memang berusaha untuk yang lebih baik, mengembangin pun kita istilahnya ya berusaha kan, walaupun di mata mereka itu terjelek, ya paling enggaknya kan kita udah berusaha untuk mengimbanginya. Betul. Aduh Kak Sandra, makasih. udah 1 jam lebih kita teleponan nih, nggak berasa kita ngobrol ngalor ngidul. Tapi emang sih di sini tuh emang temanya
nggak ditentuin. Orang tadi aja dari lesbi, dari hubungan sejenis aja kita hampir ke malam pertama obrolannya. Ya udah sejam lebih ya. Udah sejam lebih nggak berasa ya kak. Maksudnya itu kalau satu frekuensi itu apa ya, ngobrolnya nyambung aja gitu. Oh ya udah, kalau kak makasih ya kak ya udah menyempatkan waktunya 1 jam ini untuk ngobrol bareng Ria. Semoga si Dede kecil tumbuh menjadi anak yang pintar, soleh atau soleha. Dan Amin. yang tadi pesannya, ambil yang baik dari mamanya, buang yang jelek dari mamanya. Karena Kak Sandra sendiri sebenarnya ingin anaknya untuk tumbuh normal, jangan abnormal kayak Kak Sandra. Janganlah, orang kan buah hati kita sih enggak menunjuk-nunjuk. Iya, dapat yang terbaik dari dia ya kak ya. Iya. Semoga mama cepat sembuh ya kak, cepat pulih lagi. Untuk Ya. teman-teman yang udah nanti setelah podcast ini Ria share, tolong jangan lupa kak nanti di share ya, biar teman-temannya share semua. Bajak Oke. bajak HP siapapun, mau HP satu keluarga satu kampung, bajak subscribe Ria ya. Oke. Mungkin dari 1 jam obrolan kita mungkin banyak yang bermanfaedah buat teman-teman, tapi kembali lagi dari 90% ada 10% manfaat dan faedah yang bisa teman-teman ambil. Petik hikmahnya, ambil yang positifnya, buang jauh-jauh yang negatifnya. Kak Sandra kalau gitu makasih Kak Sandra udah nemenin Ria 1 jam. Kalau gitu Ria pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.